Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Disa Andraini dengan NIM 10606240048. Saya dari kelas S1 DKV KJ 2403. Jadi, di sini saya akan menjelaskan atau menerangkan materi tentang sumber hukum Islam, yaitu ada Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijtihad. Yang pertama, saya akan membahas pengertian Al-Quran. Al-Quran berarti bacaan atau sesuatu yang dibaca yang berasal dari kata qara'a. Sedangkan menurut istilah adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, yang pembacaannya merupakan suatu ibadah dan dihimpun dalam mushaf. Yang kedua, ada pengertian dari hadis. Kata hadis berasal dari bahasa Arab hadith, yang berarti perkataan, ucapan, cerita, atau berita baru. Sedangkan menurut istilah, hadis merupakan ucapan dan segala perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga adalah pengertian dari ijtihad. Kata ijtihad berasal dari akar kata al-jad atau al-jud, yang berarti upaya keras atau kesulitan. Sedangkan menurut istilahnya, ijtihad ialah suatu usaha sungguh-sungguh seorang ulama atau seorang ahli agama untuk mencari dan menetapkan hukum Islam yang tidak terdapat atau yang belum dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis. Sejarah turunnya Al-Quran dan memelihara Al-Quran terdapat pada Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Selanjutnya kita akan membahas fungsi Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis berfungsi sebagai sumber hukum dan pedoman hidup utama bagi umat muslim. Yang pertama itu adalah Al-Quran. Al-Quran berfungsi sebagai pedoman utama yang memberikan petunjuk hidup, pembeda antara yang benar dan yang salah, serta berisi nasihat dan obat bagi hati. Selanjutnya ada hadis. Hadis berfungsi merinci, menetapkan, menjelaskan, dan menetapkan hukum yang kurang atau tidak ada dalam Al-Quran. Selanjutnya itu ada fungsi dari Al-Quran. Yang pertama itu sebagai pedoman hidup. Yang kedua, petunjuk hidup atau hudan lil anas. Yang ketiga, peringatan dan pelajaran. Keempat, mukjizat Nabi Muhammad SAW. Dan yang kelima, obat dan rahmat. Selanjutnya adalah fungsi hadis. Yang pertama itu menjelaskan isi Al-Quran atau bayan al-tafsir. Yang kedua itu ada teladan dalam praktik kehidupan. Ketiga, menetapkan hukum yang tidak disebut secara langsung dalam Al-Quran atau bayan al-tashri. Yang keempat itu ada sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Dan yang kelima itu menguatkan dan menyempurnakan ajaran Al-Quran. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang ijtihad. Yang pertama, kita akan membahas makna ijtihad itu sendiri. Nah, ijtihad adalah usaha maksimal yang dilakukan oleh seorang ahli agama atau mujtahid untuk menggali dan menetapkan hukum-hukum Islam yang terhadap suatu masalah yang belum memiliki ketentuan hukum yang jelas pada Al-Quran maupun hadis. Nah, tujuan dari ijtihad ini adalah mencari solusi hukum Islam yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat melalui pemahaman yang mendalam. Selanjutnya ada ruang lingkup dari ijtihad. Yang pertama, masalah yang tidak dijelaskan secara langsung dalam Al-Quran atau hadis. Yang kedua, persoalan fikih kontemporer atau modern, seperti hukum transaksi digital, rekayasa genetika, atau isu-isu sosial modern yang belum ada pada zaman Nabi. Yang ketiga itu penafsiran terhadap dalil yang bersifat umum atau global. Dan yang keempat, menyesuaikan hukum dengan kondisi sosial dan zaman. Selanjutnya adalah syarat-syarat untuk menjadi seorang mujtahid. Yang pertama itu menguasai Al-Quran dan hadis secara mendalam. Kedua, menguasai ilmu usul fikih. Yang ketiga, menguasai bahasa Arab dengan baik. Yang keempat, mengetahui
konsensus ulama atau ijma. Dan yang kelima, memiliki akhlak dan integritas yang tinggi. Dan yang terakhir, keenam, mampu menganalisis dan menarik kesimpulan hukum atau istinbat. Nah, jadi kesimpulannya, sumber hukum Islam terdiri dari 3 hal utama, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijtihad. Oke, jadi yang pertama, Al-Quran adalah sumber hukum tertinggi yang berisi petunjuk hidup manusia secara global. Karena sifatnya yang umum, maka diperlukan penjelasan lebih lanjut dari sumber lain. Dan yang kedua itu adalah hadis atau sunnah, berfungsi menjelaskan, memperkuat, dan melengkapi kandungan Al-Quran. Rasulullah SAW menjadi teladan utama dalam penerapan hukum Islam melalui sabda, perbuatan, dan ketetapannya. Yang ketiga itu ijtihad, dilakukan oleh para ulama setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW untuk menjawab persoalan-persoalan baru yang tidak disebutkan secara eksplisit atau rinci dalam Al-Quran maupun hadis. Dengan demikian, hubungan antara Al-Quran, hadis, dan ijtihad bersifat saling melengkapi dan berkesinambungan, membentuk sistem hukum Islam yang dinamis dan mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai dasarnya. Sekian dari saya penjelasan mengenai materi sumber hukum Islam, Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijtihad. Selebihnya saya mohon maaf apabila ada perkataan maupun materi yang kurang lengkap dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.